Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di Komosi Random bagian 4. Iya, Komosi Random sudah lama tak bersua, sudah mungkin 2 minggu lamanya. Dan kali ini Komosi Random bakal berbicara tentang adanya persoalan anak muda zaman sekarang. Apa sih dan bagaimana itu? Apakah masalah passion, masalah uang, money, masalah karir, atau bagaimana? I don't know. Kita akan berbicara dengan pakarnya pada kali ini, oke? Dan kali ini sudah ada bersama teman saya, ada Cah Blitar yang sedang melancong ke negeri Bogor. Ada Firman Aira Putra. Piye mbah kabare? Halo. Oke, halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Firman Arya Putra, seorang mahasiswa Oke, akhir, oke. Mahasiswa gak akhir mahasiswa ya? sih, mahasiswa lah sekarang. Oke, Karena udah oke. mau semester 10, terus saya belum lulus. Sama lah ya persoalan anak Alhamdulillah. muda sekarang ya. Hmm, Tambah di pandemi sekarang, mahasiswa yang muda-muda atau yang masih udah tua itu malah tambah bingung. Ini mahasiswa muda atau mahasiswa tua? Kayak gak ada bedanya. hmm. Ya nganggurnya semuanya gimana sekarang? Ya nggak nyalain pandemi juga sih. Yo. Emang udah jalan nasib aja. Jadi nganggurnya nganggur bener-bener nganggur masalahnya. Ya, ya itu sekarang. Cuman ngomongin tentang itu, Mbah, persoalan anak muda sekarang. Menurutmu yang kamu sekarang, kita sudah umur 23 ya, kita belak-belakan aja ya. dua puluh Hmm. tiga hampir ke 24 itu udah pressure tuh semakin tinggi gitu ya. Semakin ditanya, kamu kapan nikah? Kerja apa? Sudah anak berapa? Mungkin malahan kayak gitu. Atau gimana, Mbah? Sangat lucu sekali Kalau sekarang. buat sekarang, buat permasalahan hidup saya ya, pertanyaan yang paling sering itu yang pertama sih, kamu kapan lulus? Kapan lulus? Itu Pasti itu. pasti karena saya belum lulus-lulus. Yang kedua, masalah karir. Ya, karir. Nah, masalah karir kan gimana ya? Mungkin untuk beberapa orang, ya kalau masih pemikiran kuno kan sekarang kan tonggak kesuksesan manusia itu berseragam kan, PNS lah Aduh. contohnya. Iya, Ya enggak? stereotipnya kayak gitu Karena ya pasti ya. PNS itu merupakan tiket terbaik untuk menggait hati mertua. Oke, I see. Oke, oke, oke. Iya kan? Coba kalau pengusaha wah, susah. Pasti susah. Pengusaha kalau belum sukses susah buat nariknya, narik hati-hati yang mertua. Terus yang masalah tiga, kalau masalah nikah itu setiap orang personal sendiri-sendiri ya. Maksudnya Ya, target tiap pasti. orang kan beda-beda itu. Yo. Ya itu makanya. Emang pertanyaan-pertanyaan masalah kapan skripsi, skripsi kelar kapan, kerjaan kayak gimana, mau kerja apa, nikah. Sebenarnya kayak gitu tuh ya basa-basi sih nggak apa-apa sih. Tapi kalau cuma Too kalau much. terlalu ditekankan Ya, pada seseorang, sebenarnya saya kurang setuju sih. ya. Kadang stereotip di masyarakat itu sangat tinggi sekali. Misalnya Nah, ya, seperti yang kamu bilang tadi kayak pekerjaan yang pantas bagi seorang pria itu PNS. hmm, Supaya wanitanya bisa diamankan atau gimana. Terus kalau pengusaha itu kurang. Nah, itu yang jadi kurang menurutku kurang di masyarakat, kurang edukasi menurutku. Atau gimana? Atau pengalamannya aja ya? Atau survei membuktikan? kalau menurut saya untuk sekarang ya, sebenarnya kalau kita lihat dari anak muda sekarang itu mereka menurut saya kan kreatif ya. Iya, sekarang Untuk kreatif-kreatif. sekarang, sekarang kan udah mulai jalur mereka menjadi entrepreneur enaknya ngomong mah. Mm-mm. Usaha-usaha ya buka-buka apa entah itu jualan dari makanan, mungkin pakaian, masuk ke fashion atau enggak mungkin malah lebih dari itu mereka ngembanginnya masalah ke pertanian contohnya. Ke pertanian atau peternakan. Cuma untuk orang-orang tua ya mungkin yang generasi dulu lah sekarang kan ya anggapannya ya itu maksudnya ya generasi yang pengen anaknya jadi pegawai gitu yang ada kepastian setiap bulan itu apa mungkin ada jaminan sosial kan kalau PNS mungkin ada jaminan sosial gitu kan. Iya, sebenarnya tapi bentar, jaminan itu kan sebenarnya juga bisa diciptakan sendiri kan tanpa adanya PNS istilahnya. Sudah ada Hmm, asuransi-asuransi yang swasta yang kayak gitu kan. Sebenarnya sama saja kan kayak BPJS kayak gitu kan sebenarnya. bisa cuma kan ya gimana orang-orang dulu kan entah itu emang nggak tahu atau mungkin nggak terlalu mau tahu kan. Iya, dua hal yang berbeda tapi sangat sedikit sekali perbedaannya. Antara nggak Hmm, tahu atau mau nggak mau tahu. emang Itu nggak yang mau menjadi tahu permasalahan. Heeh, heeh. ya itu emang kurangnya manusia Indonesia kayak gitu emang
mendengar tapi nggak mau ngebaca. Nah gitu. Itu kayak kita yang Tahu. itu ya, Hmm. kita yang belum ngerjain skripsi kayak gitu ya mungkin ya. Ya, saya ngerjain cuma nggak rasanya nggak kelar-kelar. Saya aja sih emang kadang-kadang males sih. Kalau masalah skripsi itu emang udah dekrit dari Tuhan. Jadi ada 4 hal yang nggak pasti di dunia ini kan. Itu rezeki, jodoh, Hmm. mati, skripsi. Oke, skripsi tambahan ya berarti ya. Heeh. Emang itu Katanya. emang udah sesuatu yang nggak bakal keluar lah dari konteks kehidupan. Mungkin sebagai mahasiswa khususnya ya, Iya, iya. takdirnya. Jadi yang sebenarnya yang udah skripsi udah kelar itu udah pada melawan takdir semua itu. Melawan takdir atau berjangan dengan takdir. Ya berjalan dengan takdir sambil melawan lah. Oke, oke, I see, I see. Cuman ini wah, anak muda sekarang kan udah banyak ya istilahnya yang nggak gaptek istilahnya. Hmm, Teknologi kan sudah bisa diakses oleh semuanya. Berarti secara hmm. tidak langsung kepintaran itu bisa diakses oleh seluruh pihak. Bener nggak? Gimana? Kepintaran Kepintaran. bisa Heeh. diakses oleh seluruh pihak. Istilahnya anak muda sebenarnya bisa belajar tanpa ada guru atau tanpa pembimbing kayak gitu. Kalau menurut saya ya belajar itu kan nggak semena-mena itu masalah tahu yang pertama. Yang paling penting itu mengerti. Nah, sebenarnya itu kalau masalah informasi sekarang kita bisa akses semua ya. Mm, Anda mau maksudnya anak SD, SMA, SMP informasi segala macam bidang bisa ada akses di internet kan. Segala macam. Cuma kalau masalah guru sebagai pembimbing itu masih perlu karena dia masih yang perlu ya nanam berarti ya. tetap. Jadi ibaratnya di Google kan ada, cuma dia materi kalau kecuali kalau Anda ikut tutor gitu ya, mungkin udah beda lagi ceritanya. Tapi kalau kita ambil ibarat informasi secara sepihak kita langsung ambil, nah itu masih gimana ya? Informasi mentah tapi nggak ada arahnya nih dapat A. Nah, si A ini mau diapain? Nah, kita taunya cuma A doang kan. Nanti bakal jadi gini lah prosesnya buat ke situ yang kita kadang-kadang nggak tahu. Oke, oke. Berarti masih diperlukan proses seorang pembimbing gitu ya tanpa tanpa ada seseorang framing gitu ya istilahnya. Tetap, pembimbing mah Tetap ya. tetap. Oke, oke. Pembimbing Kecuali skripsi kalau lagi ya. oh, pembimbing saya mah luar biasa. Sekarang udah jadi dekan. Oke, oke. Jadi Mungkin yang saya digaris jadi bawahi itu adalah informasi bisa dilihat dan juga diakses oleh semua orang. Cuman untuk hmm, pendidikan itu masih butuh namanya pembimbing. Benar. tetap. Nah, Mm-mm. benar. Terus bagaimana dengan kondisi sekarang pendidikan di era online sekarang? Menurutmu di Sebenarnya, kuliah ini apakah sudah efektif kah atau bagaimana? sebenarnya kalau untuk perkuliahan online itu, nah ini sebenarnya tuh kalau ya karena pandemi juga sih menurut saya tuh beberapa hal itu terlalu dipaksakan kan. Beberapa hal, bukan semuanya ya berarti ya. Semuanya beberapa hal itu terlalu dipaksakan. Contohnya kalau dalam kegiatan perkuliahan lah, oke lah untuk beberapa dosen yang termasuk kan nggak semua dosen itu paham sama internet mungkin. Mm, Terus mungkin pembelajaran nggak biasa secara online yang biasanya mereka harus tatap muka itu maksudnya interaksi sama mahasiswa terus online ya kadang-kadang kita kuliah itu kamera dimatiin terus kita nggak tahu ngapain kan iya, gitu dia mungkin ya. nyala kamera matiin nggak apa-apain ya sebenarnya terlalu mengagetkan sih kalau menurut saya kalau yang nggak terbiasa ya mungkin Oke, ya oke. mungkin ada beberapa di kampus itu emang udah menerapkan online dari awal cuma kan nggak semuanya nah saya sebenarnya itu Mm-mm. kasian sama dosen-dosen yang udah sepuh lah. Sepuh, dia udah tua ya. Iya, udah tua ya mungkin untuk masalah teknologi kayak gini tuh bukannya Masih saya nggak susah. nyalahin masalah mau belajar atau nggak belajar cuma ya mungkin nggak bukan nggak harusnya gimana ya nak ngomong itu nggak seharus bukan nggak seharus aduh bahasanya gimana ya enak ngomong maksudnya dari Kurang dosen proper mungkin untuk teknologi. Kurang proper untuk menggunakan teknologi. bukan kurang proper sih mungkin nggak terlalu utama lah buat dia online gitu Bukan subjektivitas utama mungkin ya. bisa saya kadang-kadang saya kasihan juga sama ini dosen-dosen yang udah sepuh lah khususnya tuh Oke, kita masuk ke sesi kedua. Tadi ada sedikit error. Ya, Mbak ya. Mohon dimaafkan. Sampai mana kita santuy lah tadi? Ya, kopi dulu, Bos. oke lah Agak mundur sedikit, Mbak. Wajahmu kurang kelihatan.
Hmm, Agak mundur dikit. mundur. Ah, oke. Oke, Mantap. udah. Tengah, oke, yuk. Oke, tadi bahas masalah apa tadi ya? Oh ya, masa perkuliahan online gitu. Mm-mm. Efektif atau enggaknya atau gimana nya? Iya. Apakah sudah efektif atau belum? Ya karena tadi mungkin ya karena beberapa pihak yang sudah efektif ya juga efektif, nggak efektif ya nggak efektif tergantung SDM-nya gitu ya mungkin ya. Ya kalau itu masalah efektif enggak ya, mah baliknya bener. Emang tergantung SDM sih. Cuma ya sebenarnya itu perkuliahan online yang kayak gitu kan ya, menurut saya itu emang bakal terjadi. Cuma kita yang mungkin yang kurang persiapan awalnya. Oh ya mungkin itu. Hmm, persiapan yang jadi agak kaget yang biasanya maksudnya kan kita buka tatap muka kan. Tatap muka terus tiba-tiba online yang nggak langsung interaksi Mm-mm. pun ya saya secara online yang mungkin dirasa kurang maksimal lah. Beda kan kalau kita langsung tatap muka langsung sama mahasiswa, antara Mm-mm. mahasiswa sama dosen gitu. Mm-mm. Iya Terus ya. ya minusnya, ya kita ambil plus minusnya buat perkuliahan online ya, plusnya yang pertama itu buat ngatur jadwal lebih fleksibel. Iya Jadi tapi kita bisa tambah ngatur sibuk juga mungkin ya jadwal. mangan ya. Sekarang nggak tambah Hmm? sibuk gak sih kalau kuliah online tambah sibuk gak sih? Kalau aku Masalah tambah sibuknya sibuk-sibuk tugas kan kalau sekarang kan. iya tugasnya numpuk gitu istilahnya tanpa ada Hmm. apa ya nggak kalau dulu kan ada batasannya kalau pas kuliah offline kalau sekarang online tuh Hmm. kayak tanpa batasan malah tambah sibuk gitu loh. Iya emang tugas makin banyak. Terus ya belum tentu materi yang kita dapat kita ngerti gitu kan. Ya tidak disampaikan secara langsung mungkin ya. Soalnya kan ya daya tangkap orang kan beda-beda. Kalau positifnya kalau kita ya oke lah emang di kuliah online itu interaksi maksudnya kita tanya jawab bisa sama dosen gitu. Hmm, Cuma mungkin kurang efektif kan beda kayak offline kan. Kita tanya jawab kalau sekiranya kurang dapat jawabannya kita bisa ngadep ke dosennya langsung, langsung sharing ngobrol bisa gitu. hmm, Kalau yang secara online kayak gini mungkin agak susah gitu kan. hmm. Apalagi buat dosen-dosen yang tua Ya yang mungkin dari segi teknologi masih kurang. ya ya itu tadi kan dari segi karir mungkin ya karir di mahasiswa ya berarti ya. Hmm. Tapi kalau kita berbicara tentang passion dan money itu gimana? Kalau aku kayak gini. Nanti kalau aku nanti kerja, aku harus memenuhi dari dua dari tiga pilihan yang aku pilih. Contoh, kan ada passion, money, family. Kalau Hmm. pekerjaan A itu bisa memenuhi dari dua dari tiga apa yang aku suka, aku pilih. Contoh, Hmm. kerja PNS semuanya. Dapat Hmm. money, dapat family. Cuman nggak passion, aku ambil. Karena perbandingannya Hmm. 2 banding 3. Hmm. Tapi kalau maunya aku kerja di startup maunya dapat passion, dapat money, tapi family enggak. Itu juga tak ambil. Karena dua dari Hmm. pertiga itu. Itu alasanku. Tapi kalau kamu gimana, Pak? Untuk menentukan suatu keputusan tuh gimana? Ya sebenarnya hampir sama juga sih ya. Tetapnya passion, money, family tetap. Cuma gimana ya? Kalau masalah pekerjaan sih paling enak tuh di passion. Passion dulu. Passion sama family itu yang utama lah. Oh, gitu. Kalau buat Kamu hmm, passion sama kalau family ya berarti buat ya? passion sama family itu yang paling utama lah. Soalnya kalau kita kerja terus kita cuma dapat ibaratnya capek buat uang mungkin ya hidup bakal flat aja karena jalannya Iya, gitu iya, gitu. benar-benar, iya benar. Nah, Hampa mungkin ya, kayak gitu ya. kalau ibaratnya itu kalau kita kerja untuk uang ya oke lah kerja emang untuk uang. Cuma kalau kita sekedar cuma buat uang ya apa ya itu tapi hampa aja hidup rasanya kan hidup kayak ditunggangin duniawi parah nggak sih kayak Mm-mm. gitu kan. Iya, 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 iya benar. Terus Tidak setimpal mungkin ya, mungkin bahasanya ya. aku cinta ya mungkin. Nah makanya itu ya kalau mungkin kalau sekarang ya butuhnya investasi kan di situ. Oh, investasi. Sekarang membahas investasi ya sekarang ya. Wah, sudah gila. Sudah sultan ternyata sekarang ya. Oh, tentu tidak. Yang main saham sekarang teman saya nggak ikut-ikut mainan saham. Teman saya ikut main saham, saya emang enggak. Ya terus kalau masalah ya itu kalau buat money itu sebenarnya itu bisa dikesampingkan dulu tuh masih bisa sih. Soalnya Oh, uang gitu tuh ya. pasti bakal ngikutin kalau kita itu di pekerjaan kita aja kita udah seneng gitu kan.
Mm-mm. Uang pasti ngikut kok, nanti itu yang Oh bagian gitu. terakhir pasti ngikut. Ini yang Nah, menarik nih walaupun benar-benar. prosesnya cepat atau enggaknya, ya itu balik lagi tergantung kita. Maksudnya sekarang baik kita jalin satu profesi di mana kita cuma nuntut buat uangnya, ya dapat duitnya, tapi dapat capek doang kan, nggak ada kepuasan batin lah di situ mungkin. Nah, itu pas banget kemarin aku tanya kayak gitu ke mama sama bapakku. Hmm. Istilahnya, eh, apakah kita kerja terus dapat uang, tapi kita nggak menyukai itu apakah setimpal? Tak gitu kan? Terus Hmm. mereka ya bingung istilahnya. Dan aku tanya ke beberapa orang juga bingung. Mungkin bahasanya adalah tidak sampai kepikiran ke sana. Mungkin mereka Hmm. berpikirnya ketika sudah mendapatkan uang, bisa memanjakan dirinya itu sebuah pleasure, sudah sebuah ketimbalan yang pas gitu. Tapi bagi Hmm. kita, kan kalau nggak suka kan kita juga nggak bisa enjoy kan, kayak gitu kan. Hmm. Ya itu akhirnya jadi pekerjaan mah bukan jadi, ya bukan bukan jadi passion, malah jadi kayak beban hidup, malah jadi kita Nah, udah hidup beban ketambahan beban lagi kan. ya, tapi kita bukan sosok passion ya, cuman kita realitas aja gitu loh, bener nggak? Iya, realitas tetap dikejar kan. Duit Ya emang pasti kadang perlu ini ya, cuan pasti perlu. cuan pasti perlu, ya kita nggak bisa munafik masalah itu lah. Tapi setiap orang kan juga punya gimana ya, idealismenya kan masing-masing. Yo, yo. Ya idealismenya memang bagus, tapi ya tetaplah kita tarik ulur, kita juga lihat situasi kondisi kayak gimana. Kalau Ya masalah benar. buat ibaratnya kayak ya mungkin kita nanti yang calon fresh graduate nanti ke depannya gimana, pekerjaan jangan langsung ngejar ke passion dulu. Ya bisa ngejar ke passion, tapi kalau ini kalau buat gua pribadi ya, buat pekerjaan ya coba aja dulu semuanya, Nyasar mumpung gitu ya masih muda berarti ya. kan, survive aja dulu ya. Kalau kalau saya kan memang masih belum dapat ibaratnya pandangan ke depan mau apa dulu kan, coba aja semuanya. Oke, oke. Coba yang mungkin nanti kerja di lapang dulu, nanti di lapang kayak gimana, terus yang Hmm. ibarat kantoran kayak gimana, terus mungkin kalau usaha karena dulu udah sempet nyoba-nyoba usaha, udah tahu rasanya kayak gimana. Hmm. Nah dari beberapa pilihan kita nyari yang paling nyaman, yang paling yang ibaratnya menurut kita juga enak, terus nanti buat jenjang karir ke depannya sekiranya ke keluarga juga bisa cukup, ke kita juga bisa seneng, nah udah jalanin di situ kan. Berarti selama ini seorang Mbak Firman menjalani trial error ya berarti ya. Trial error mah bukan saya aja, semuanya juga jalanin trial error. Oke, down to be rocket. Up to be Hmm, rocket. to be rocket. Ya, hidup lah ya. Kalau ngomong hidup memang nggak ada habisnya, Bos. Hidup Itu tuh memang udah gak ada. paralel gitu loh, lingkaran setan. Tapi Nggak ya emang lingkaran nggak itu. Tapi hidup juga pilihan loh masalahnya kan. ya ini yang menarik Hmm. apa? Gimana statement kamu bilang bahwa hidup itu pilihan tuh gimana? Itu menarik tuh. Ya hidup kan pasti memilih, kalau kita kalau kita belajar ekonomi ya pasti pas salah satu kita pilih, pasti kita korbanin kan. Apa gimana gimana? Ya kalau kita, ya hidup itu kalau kita mungkin ada dua pilihan tuh, A sama B gitu kan. Pas kita Hmm, milih A kan pasti B bakal dikorbanin. oke. Setelah milih A bakal ada pilihan lagi, A sama B, milih lagi. Terus gitu ya. Terus nggak ada habisnya. Pasti kita hidup pasti ada pengorbanan, nah itu pasti ada dikorbanin. Nggak bisa Oke, kita oke. ambil semuanya. Mungkin ada kesempatan buat ngambil, tapi tetap aja bakal ada pilihan lagi gitu. Itu kita tetap milih, dan Oke, kita oke, emang I harus see. milih. Dan jangan sampai pilihan Pinter-pinternya itu ya. yang memilih kita kan. Pinter-pinternya milih pilihan ya berarti ya. Memilihnya. Kita ambil timbal baliknya ke belakang kayak gimana. Contoh lah yang paling enak lah, kuliah lah. Kuliah pas kelas ada dua pilihan. Anda pengen ngedengerin nyatet atau tidur. Saya Oke, milih oke. tidur. Oke. Oh, itu berarti rahasianya bisa ke IPB Kehutanan tuh waktu SMA tidur ya mungkin ya? Tidur. Satu rahasia yang sangat ekspektasi Satu sekali. rahasia. Saat anak-anak semua sedang les SBMPTN, Kita Anda hanya tahu kan kelakuan saya ngapain? kita hanya Kita touring, main-main. Saat kawan SNMPTN semua pada benci ke saya. tapi dulu to be honest, kita dulu itu di salah satu SMA di Kabupaten Blitar ya.
terus kita itu masuk di IPA yang terakhir. Iya nggak? Rata terakhir. Heeh. IPA Stereotipnya, rasa IPS. ya IPA rasa IPS atau gimana lah. Bukan IPS ya, IPA rasa bukan IPA gitu loh. Terus stereotipnya itu biasanya kalau IPA terakhir itu anaknya cowok itu pasti bandel-bandel, goblok-goblok, ya pasti direndahkan, sedikit sedikit di underestimate. Mm-mm. Cuman pada waktu di senam PTN itu semuanya heboh semuanya. Yang masuk di senam PTN itu IPA 7 semuanya. Ya, tapi itu termasuk Mantap, mantap. yang pas tahun kita tuh tahun rekor. Maksudnya itu hampir setengah lebih kan yang kita yang masuk SNMPTN yang kemarin kan. Hmm, Setengah lebih dan alhamdulillah di beberapa universitas yang termasuk bagus lah yang kemarin. hmm. IPB, mantap. IPB. Saat anak-anak pada nanya, Mbah, kuliah nanti IPB. Ketawa-ketawa, hahaha, oke, santuy. Masuk. Oke. Tapi Tapi sebenarnya sekarang tuh yang susah ya susah itu lah. keluarnya ya katanya. Nah, alhamdulillah masuknya susah, keluarnya makin susah sekarang ternyata ya. Oke, oke. Cuman IPB. ya itulah ya persoalan anak muda itu emang nggak ada hentinya pasti ya. Hmm. Cuman itu Nah itu bah, lah. menurutmu kata kalimat terakhir aja yang bikin precious, mungkin penyemangat bagi teman-teman semuanya yang dengerin, apa tipsnya buat anak muda zaman sekarang biar gak galau aja deh, biar santuy gitu loh, tapi tetap juga keep going on gitu. Eh, satu sih kalau saya ya, buat menjalani hidup biar tetap bahagia itu satu. Hmm. Coba menertawakan hidup lah. Oke, perlu di red line nih, perlu menertawakan Untuk hidup. menertawakan Oke, hidup lah. gimana tuh? Soalnya menurut saya tuh Tuhan itu kadang-kadang itu gini lah. Tuhan kan pengennya kita bahagia kan. Ya pasti. Itu kan bahagia. Hmm. Nah, kita sebagai umat manusia kadang-kadang itu diajak Tuhan bercanda, kita nanggepinnya serius. No, Tuhan itu maha, oke. Tuhan itu menurut saya itu maha funky loh. Oke, Lucu oke. orangnya. Tuhan itu lucu loh kadang-kadang. Sekarang enaknya lah. Kalau kita ditimpa kesedihan, misalnya satu mungkin cobaan atau kesedihan. Kalau kita mikir kesedihnya pasti kita sedih lah. Maksudnya ke jelek-jelek kita sedih. Tapi kalau kita ambil di lucunya, pasti kita ketawa lah. Contoh, Anda kepleset lah. Kalau keplesetnya yang Anda pikir kesakitnya, itu pasti ada pasti sebel kan, sebel, marah dan kawan-kawan. Tapi kalau kita ambil kelucunya, wah tadi kepleset gara-gara mungkin faktor A mungkin kurang apa kurang konsentrasi atau gara-gara ada kulit pisang kalau kita ambil di lucu sebenarnya kita di situ ketawa. Oke, sudut pandangnya dari mana mungkin ya untuk melihat seperti itu ya. Hmm. Nah itu menertawakan hidup itu yang bikin hidup itu makin bahagia soalnya kita di situ nganggap hidup bukan beban jadinya. Oke, itu penting. Itu self healing banget bagi kita ya. Itu makanya saya hidup nyantai lah. Oke. Kayak gini oke lah, Oke lah, ketawa-ketawa aja dulu. lulus belum nanti, oke lah, nyantai, oke ya. Bareng dengan saya saja berarti. Makanya lucu-lucu aja hidup itu. Makanya untuk ya mungkin untuk tip buat teman-teman yang lain ya. The Setiap last orang last pasti punya ya, last ini last quotes ya. hmm, setiap orang kan jalan hidup masing-masing, Hmm. pasti kan. Oke lah buat kalian yang sekarang mungkin pengen menirukan satu jalan hidup orang lain, silahkan. Cuma di Oke, situ Anda nggak bakal jadi original. oke, that's it. Itu mungkin dari saya. Tetap jadi Anda sendiri. Didik Anda jadi manusia, Oke, jadi serigala. Oke. mantap. Oke, Ada oke gimana mungkin, Pak? oke oke, oke mungkin sampai situ dulu aja kita berbincangnya tentang persoalan anak muda. Kalau kita mau Hmm, lebarin lagi pasti panjang pasti ya, kurang waktu hmm, 1 jam 1/2 jam gitu loh. Cuman hmm, kita yang harus garis bawahi di sini kan adalah kita harus enjoy dengan apapun hidupan kita, pilihan kita, dan hmm. juga tetap funky ya mungkin ya. Tetap funky lah. Oke, Chill thank lah. you. Chills. Oke. Oke, thank you Bang buat waktunya. Say goodbye. Oke, Thank you. Bye. oke, thank you. Assalamualaikum.